Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata ala huda wa du'a ila al-khairi ma'radila wa tawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan," apabila salah seorang di antara kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apabila kita di sini, ya maksudnya apabila kita berdoa meminta kepada Allah, karena tidak ada tempat yang paling utama kita minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas Allah katakan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita membutuhkan. Dan selama kita membutuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hamba, termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita nikmati, yang kita rasakan adalah kenikmatan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita tidak lepas daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita hidup sampai nanti kita wafat, kita pun mendapatkan nikmat anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri, kita selalu akan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bakal pernah bosan diminta oleh hambanya sampai hamba itu merasa bosan sendiri. Ya, kalau kita minta kepada makhluk sekali, dua kali, tiga kali, mungkin keempat, kelima kali, makhluk itu akan bosan. Ya, kita datang ke rumahnya orang, minta sumbangan misalnya, atau minta bantuan, atau minta hutang, sekali, dua kali, tiga kali, dikasih tiga kali, nak bilang bapak nggak ada, nak bilang bapak keluar kota dan lain sebagainya. Mesti kalau manusia itu selalu apabila diminta selalu merasa bosan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kapanpun kita minta, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan. Hatta tamallu, kata baginda Nabi, sampai kalian itu bosan sendiri. Ya. Siapa hamba yang bosan minta kepada Allah? Tidak ada hamba yang taat kepada Allah akan bosan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sudah tidak mau bosan minta kepada Allah, berarti menandakan hamba ini sombong, tidak merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang kalian minta satu permintaan, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu permintaan, fata'arrafal ijabah, dan dia mengetahui bahwasanya doanya ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta misalnya beli mobil, tahu-tahu dia dapat mobil, berarti doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ya ikhlasnya dia dalam berdoa, kemudian dia terangkan etika adab di dalam berdoa. Karena dalam berdoa itu pasti atau ada adab-adabnya. Di antaranya adab kita tatkala kita berdoa, ya memakai pakaian seperti pakaian ibadah, kita ambil wudu terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus makan makanan yang halal, pakai baju yang halal. Ya seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang berdoa, dia itu seakan-akan datang daripada perjalanan yang jauh. Kemudian dia mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doanya bagaimana bisa diterima, kata baginda Nabi SAW, sedangkan apa yang dia makan daripada yang haram, dia yang dia gunakan bajunya daripada baju yang haram,
haram, dia beli daripada barang yang haram, na'udzubillah, daripada uang yang haram. Wa anna yustajabu hadza. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya doa agar doa kita ini tembus langsung cespleng, ya harus kita juga bisa menjaga adab, baik adab zahir maupun adab batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalau kita sudah terapkan itu semuanya, maka akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang minta doa atau minta kepada Allah berdoa, kemudian dia tahu bahwasanya doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sunnah mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmatnya tatimmus shalihat, akan sempurna amal-amal yang saleh. Wa man abta'a anhu dzalika, dan apabila doanya itu masih lambat, masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena khusyuknya kurang, ikhlasnya kurang, ya falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Ya, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya dengan keadaan kami sekarang ini. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diijabah atau tidak diijabah, atau agak lambat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya etika kita di dalam berdoa, ya kita ucapkan juga sama. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli hal. Ya, atas keadaan kita sekarang. Rawahul Baihaqi. Di sini riwayat Imam Baihaqi radhiyallahu taala. Kemudian waqala radhiyallahu taala anhu wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila perbuatan baikmu membuat kamu gembira, apabila kamu berbuat amal soleh, berbuat baik, dan kamu merasa puas di dalam hati kamu. Ada manusia ada yang demikian. Kalau sudah dia sholat tahajud, dia senang, plong hatinya, senang, gembira luar biasa. Kadang ada orang yang sodako, tatkala dia sodako, hatinya ini merasa gembira, senang luar biasa. Jangankan orang sodako, dulu Sayyidil Walid Habib Toha tiap mau bulan Ramadan ini ngumpulin beberapa jamaah yang mempunyai kelebihan harta. Beliau katakan, wahai jamaah, siapa yang punya kelebihan harta, ayo kita kumpul bareng, ya, ngumpulkan duit, dibelikan sembako, kemudian disalurkan 1 hari sebelum Ramadan. Malam sore, ya, besoknya Ramadan, sorenya didistribusikan bantuan tersebut. Ternyata kemana? Ke pulau-pulau. Ternyata subhanallah, orang-orang yang nggak mampu tatkala menerima daripada bantuan tersebut meneteskan air. Kata Sayyidil Walid, beliau mengatakan, kalau di bulan Ramadan orang banyak sedekah, mengambil kesempatan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya dibergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, ya, 1 hari sebelum bulan Ramadan itu lebih mengenang kepada mereka. Kenapa? Karena kadang orang-orang di pulau-pulau atau orang-orang yang fakir dan miskin, mereka ini besok mau puasa, mereka sekeluarga mau berpuasa, ya, tapi mereka mikir, ini besok puasa sahurnya pakai apa? Kadang ada yang pikiran demikian. Makanya kalau diberikan bantuan, subhanallah, mereka sampai meneteskan air mata. Jangankan orang yang memberikan bantuannya itu senang, ada orang yang demikian. Jangankan orang yang memberikan bantuan, kadang kita saja yang ikut menyalurkan, kalau melihat orang itu meneteskan air mata, kita senangnya luar biasa. Katakan kita ikut bersedekah, padahal kita cuma nganterin doang. Nah ini subhanallah. Ya, kadang ada orang demikian. Tatkala dia bersedekah, subhanallah, dia punya rasa plong, senang di dalam hati. Nah itu kata baginda Nabi SAW, apabila orang, ya, tatkala